Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Ya, semoga kita semua ini diberikan kesehatan ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi implikasi dan aplikasi. Dan nantinya ini kita akan membahas lebih mendalam lagi terkait submateri sifat operator logika implikasi, kemudian implikasi pada bahasa pemrograman, dan yang terakhir adalah operasi bit pada sistem komputer. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu sifat operator logika implikasi. Nah, sifat operator logika implikasi. Nah, misalkan ya, ada suatu premis ya, atau pernyataan yang pertama adalah Anda rajin baca buku. Lalu ada premis yang kedua atau QI adalah Anda cerdas. Maka implikasinya atau kita misalkan ekspresi logikanya adalah P implikasi Q, maka pernyataannya adalah jika Anda rajin baca buku maka Anda cerdas. Lalu kemudian ya, sifat converse-nya, maka kita buat ekspresi logikanya adalah Q implikasi P, maka pernyataannya adalah jika Anda cerdas maka Anda rajin baca buku. Nah, itu adalah sifat converse-nya. Lalu kemudian sifat inverse-nya. Nah, sifat inverse ini ekspresi logikanya adalah negasi P implikasi negasi Q. Nah, maka pernyataannya adalah jika Anda tidak rajin baca buku, maka Anda tidak cerdas. Lalu yang terakhir sifat kontraposisi. Nah, ekspresi logikanya adalah negasi Q implikasi negasi P. Nah, maka pernyataannya adalah jika Anda tidak cerdas maka Anda tidak rajin baca buku. Nah, ini adalah sifat-sifat operator logika implikasi, baik itu converse, inverse maupun kontraposisi. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan nilai kebenaran keempat sifat di atas ya. Nah, sini ada nilai kebenaran atau tabel kebenaran masing-masing daripada sifat operator logika yang di atas ini. Nah, kalau kita perhatikan untuk nilai implikasi, nilai kebenaran implikasi di sini itu memiliki tabel kebenaran yang sama atau nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisi ya, dimana nilai implikasinya benar salah benar benar, begitupun juga dengan kontraposisi benar salah benar benar. Lalu kemudian untuk nilai kebenaran converse itu sama dengan nilai kebenaran inverse. Nah, nilai kebenaran inverse, sehingga ya nilai kebenaran ya yang sama, baik itu implikasi memiliki nilai yang sama dengan kontraposisi ya, ini disebut sebagai ekuivalensi logis ya, sifat ekuivalensi logis ya. Sifat ekuivalensi logis itu adalah nilai kebenaran yang sama di antara kedua ekspresi logika tersebut ya. Nah, ekuivalensi logis ini nanti kita bahas lebih mendalam lagi di beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, sekira ini terkait dengan sifat operator logika implikasi.
Nah, kemudian ya kita masuk kepada implikasi pada bahasa pemrograman. Nah, pada program komputer ya itu sangat berhubungan sekali dengan logika yang telah kita pelajari ya. Kenapa? Karena cara kerja program komputer itu sebagian besar itu menggunakan konsep implikasi ya. Dia sebagian besar itu menggunakan konsep implikasi. Nah, tetapi ya implikasi logika yang kita pelajari itu berbeda dengan implikasi pada program komputer. Nah, di sini ya terdapat skema skema singkat implikasi pada pemrograman komputer. Nah, rumusnya adalah if C then S, di mana C ini merupakan ekspresi logika yang menyatakan syarat kondisinya ya. Lalu S ini merupakan suatu pernyataan, apakah dia memiliki satu pernyataan atau lebih dari satu pernyataan. Nah, S ini ya, ini akan dieksekusi atau dikerjakan jika C atau ekspresi logikanya ini itu diberikan bernilai benar ya. Akan tetapi jika C ini ya yang diberikan ini bernilai salah, maka S ini tidak akan dieksekusi atau nilainya akan menjadi tetap. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalkan di dalam sebuah program komputer diberikan pernyataan berikut. If X lebih besar daripada Y, dan Y sama dengan X ditambah 10. Tentukan nilai Y output apabila diberikan X dan Y input sebagai berikut. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, kemudian X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Jadi untuk soal ini langkahnya ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan, saya kira untuk pertama yang kita lakukan, kita harus tulis dulu yang hal-hal yang diketahui. Yang diketahui itu adalah ekspresi C ya, X lebih besar daripada Y ya. Kemudian S ya, pernyataannya adalah Y sama dengan X tambah 10. Nah, cara pengerjaan selanjutnya begini ya. Jadi kita akan melihat nilai daripada C ya, melihat daripada nilai C ini ya. Kalau pernyataan ini benar atau ekspresi ini benar ya, berdasarkan nilai input yang diberikan, maka nilai S ini akan dilaksanakan atau dieksekusi. Akan tetapi apabila nilai ekspresi C ini ya bernilai salah, maka nilai Y output itu menjadi nilai inputnya ya, nilai inputnya. Nah, kita lihat tadi yang pertama, nilai yang diberikan, nilai input yang diberikan adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 untuk yang pertama ya. Nah, di sini jika X sama dengan 2 ya dan Y sama dengan 1 ya, maka ekspresi C-nya atau X lebih besar dari Y ini bernilai benar. Kenapa? Karena pada faktanya ya, kalau kita ganti ini nilai X di sini ya, X sama dengan 2 di sini, berarti ini 2 lebih besar daripada Y, berarti lebih besar daripada 1. Karena pada faktanya memang 2 lebih besar daripada 1 ya, sehingga nilai ekspresi C ini bernilai benar. Nah, ketika nilai C, ekspresi C ini bernilai benar, maka kita akan mengeksekusi pernyataan S ini. Nah, sehingga Y ini ya, Y sama dengan atau Y outputnya ini sama dengan
X ini kita ganti berdasarkan X input, ya. Kalau nilai ekspresinya bernilai benar. Tetapi kalau salah, maka Y ini menjadi Y output ini menjadi Y inputnya. Nah, seperti itu. Karena tadi yang bernilai benar di sini, berarti kita ganti ya. Kita ganti nilai X ini. Berarti Y sama dengan 2 ya ditambah 10 sama dengan 12 ya. 2 tambah 10 sama dengan 12. Jadi Y outputnya adalah 12. Nah, jadi ini Y outputnya untuk yang pertama ya, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ya, untuk X input sama dengan 3 dan Y input sama dengan 5. Nah, jika X sama dengan 3, berarti sini kita gantikan 3 ya, lebih besar daripada 5. Nah, apakah benar? Nah, itu salah ya. Ya, itu salah karena pada faktanya 3 itu lebih kecil daripada 5 ya, sehingga pernyataan atau ekspresi C ini bernilai salah. Nah, ketika bernilai salah, maka pernyataan S ini tidak dilaksanakan, sehingga nilai Y outputnya itu sama dengan Y inputnya, atau Y sama dengan 5. Nah, itu tata cara penyelesaian untuk contoh soal seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, ya, sekira ini soalnya lebih lebar ya, lebih melebar daripada contoh soal yang pertama ya. Kalau contoh soal yang pertama tadi itu lebih sederhana. Nah, kita lihat saja ya. Misalkan di sini ada sebuah pernyataan ya yang diberikan, if dalam kurung 1 tambah X sama dengan 3 disjungsi dalam kurung 2 ditambah X sama dengan 4, dan X sama dengan X ditambah 5. Lalu diberikan di sini diberikan nilai X sama dengan 1, 2, 3, 4 sebagai X input. Maka tentukan X outputnya. Jadi sekira untuk langkah yang pertama ya, kita tulis dulu hal-hal yang diketahui. Yang pertama kita tulis C-nya atau ekspresi logika persyaratannya, yaitu 1 tambah X sama dengan 3 disjungsi 2 tambah X sama dengan 4. Itu ekspresi C-nya. Kemudian pernyataan S. Ya, pernyataan X itu adalah X sama dengan X tambah 5. Lalu kemudian diketahui juga X inputnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini ya, sekira untuk contoh soal ini agak lebar ya, karena di sini ada operator logika disjungsi. Berarti kita akan tentukan nilai kebenaran ekspresi C ini ya, dimana di sini ada operator logika disjungsi. Nah, untuk menentukan nilai kebenaran ini maka dibutuhkanlah namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran. Nah, berarti ada P, ada Q, berarti kita disjungsikan. Nah, itu. Nah, kalau masalah tabel kebenaran ya, sekira kita sudah pelajari sebelumnya ya. Kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, sekira untuk tabel kebenaran disjungsi ini kita skip ya. Nah, lalu kemudian setelah kita membuat tabel kebenaran disjungsi, kita akan menentukan nilai kebenaran ekspresi C-nya ya. Kita akan tentukan ini, nilai kebenaran ekspresi C. Lalu kita tentukan nilai X outputnya. Nah, nilai X outputnya ini akan kita eksekusi apabila nilai C ini dinyatakan sebagai benar ya, dinyatakan sebagai benar. Akan tetapi
Kalau dia salah, maka nilai X outputnya itu menjadi X inputnya. Sekira seperti itu saja. Nah, untuk menentukan nilai kebenaran ekspresi C, nah, maka kita misalkan, ya, misalkan pernyataan yang pertama atau P itu adalah 1 tambah X sama dengan 3. Itu untuk pernyataan P. Kemudian, ya, yang kedua adalah 2 tambah X sama dengan 4. Itu untuk pernyataan yang kedua atau Q. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai kebenaran ekspresi C. Ya, nilai kebenaran ekspresi C. Nah, untuk X input. Yang X input untuk yang pertama ya. 1 untuk 1. Maka untuk nilai P atau pernyataan P, kita ganti nilai X adalah 1. Berarti 1 ditambah 1. Tidak sama dengan 3. Berarti nilai P ini dinyatakan sebagai nilai yang salah. Nah, kemudian untuk Q, 2 tambah X sama dengan 4. Kita ganti nilai X-nya menjadi 1. Berarti 2 tambah 1 tidak sama dengan 4. Berarti nilai Q ini dinyatakan sebagai nilai yang salah. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai P, ya, nilai kebenaran P itu adalah salah, kemudian Q itu salah, kita cek di tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya P salah, lalu Q salah, berarti kalau kita disjungsikan berarti nilainya salah. Nah, ketika disjungsikan nilai salah, berarti ekspresi logikanya atau ekspresi C-nya ini bernilai salah, sehingga untuk X outputnya itu tidak dilaksanakan atau pernyataan S ini tidak dilaksanakan, sehingga nilai X outputnya itu nilainya adalah sama dengan nilai X inputnya. Nah, lalu kemudian untuk kita misalkan X inputnya itu adalah 2, maka semua bernilai X di sini untuk pernyataan P dan Q kita ganti menjadi 2. Nah, 1 ditambah X sama dengan 2 ya. 1 ditambah 2 berarti itu sama dengan 3. Berarti pernyataan P ini bernilai benar. Lalu kemudian pernyataan Q. Nah, kita lihat lagi. 2 ditambah, nah, kita ganti nilai X-nya menjadi 2 ya. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti pernyataan Q ini bernilai benar. Berarti P benar, Q benar. Kita cek tabel kebenarannya. Berarti tabel kebenaran untuk P benar, Q benar. Lalu ketika disjungsikan menghasilkan nilai benar. Berarti ekspresi C ini bernilai benar, maka kita akan eksekusi pernyataan S-nya. Berarti X sama dengan, kita ganti nilai X ini. X ini menjadi 2 berdasarkan X input. Berarti X sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, berarti X output untuk nilai X input 2 itu adalah sama dengan 7 ya. Sekira seperti itu. Untuk X input untuk nomor 3 ya. X input 3 dan 4 itu sekira bisa kalian kerjakan ya. Sekira itu bisa dikerjakan dan bisa dipahami ya. Nah, sehingga untuk X input 1 itu adalah X outputnya adalah 1. Nah, begitupun juga dengan X inputnya adalah 2, maka X outputnya adalah 7. Lalu kemudian X inputnya adalah 3. Kalau 3, maka X outputnya adalah 3. Nah, kalau X inputnya 4, maka X outputnya adalah 4. Nah, sekira begitu langkah atau cara mengerjakan untuk contoh soal yang kedua. Ya, kemudian kita masuk kepada operasi bit pada sistem komputer. Nah, operasi bit pada sistem komputer ini ya, itu berupa angka 1 dan angka 0.
Ya, 1 untuk menyatakan nilai benar, kemudian 0 untuk menjanjikan nilai yang salah. Nah, kemudian barisan atau susunan beberapa bit disebut string. Nah, di bawah ini kita lihat contoh ya. Ini ada beberapa bit angka 01, 10, 01, 0110. Nah, barisan ini atau susunan beberapa bit ini disebut sebagai string. Ya, disebut sebagai string. Nah, kemudian ya, dua string itu dapat dioperasikan apabila memiliki panjang yang sama. Jadi kalau misalkan ada lagi string yang selanjutnya, maka dia itu dioperasikan apabila memiliki panjang yang sama. Misalkan di sini panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau ada string lagi dengan jumlah yang sama atau panjang yang sama, maka itu bisa dioperasikan. Nah, kita lihat contoh ya supaya lebih jelas. Nah, di sini ada contoh soal ya, diberikan dua string x dan y, di mana x itu sama dengan 01, 1011, 0110. Kemudian y sama dengan 11, 00, 01, 1101. Lalu soalnya adalah tentukan hasil dari x konjungsi y, lalu x disjungsi y, dan x OR y. Nah, untuk soal seperti ini, maka langkah yang dilakukan adalah yang pertama, kita membuat tabel kebenarannya ya. Membuat tabel kebenaran berdasarkan soal yang diminta. Ya, misalkan sini ada konjungsi, disjungsi maupun XOR. Maka kita buat tabel kebenaran. Akan tetapi untuk membuat tabel kebenaran, maka kita konversikan nilai yang benar itu adalah 1 ya. Kemudian nilai yang salah itu adalah 0 ya. Kita konversikan tadi, misalkan di sini nilai x adalah benar-benar salah-salah, maka kita tulis menjadi 1100 ya. Begitupun juga dengan nilai y ya. Misalkan sini adalah benar salah, maka kita tuliskan 1010. Nah, lalu kita operasikan baik itu untuk konjungsi, disjungsi maupun XOR. Nah, setelah kita membuat tabel kebenaran ya, baik itu konjungsi, disjungsi maupun XOR, maka kita tentukan hasilnya ya. Hasil soal ini berdasarkan tabel kebenarannya. Maka kita tulis dulu nilai x-nya. Ya, nilai x itu adalah 01 ya. 01, 10, 11, 0110. Begitupun dengan nilai string y. 11 ya. 11 0001 1101. Maka kita tulis nilai string x dan y. Lalu kemudian kita tentukan hasil nilai kebenaran baik itu konjungsi, disjungsi, dan XOR-nya berdasarkan tabel kebenarannya. Nah, kita lihat dulu untuk kolom yang pertama. Kolom untuk yang pertama nilai x 0, y 1. Kita lihat, kita cek di tabel kebenarannya. Untuk x adalah 0, lalu kemudian y adalah 1. Berarti nilai konjungsi, disjungsi, dan XOR-nya adalah 0, 1, 1, terletak pada baris yang ketiga. Berarti 0, 1, 1. Maka kita tulis di sini. Hasil untuk kolom yang pertama adalah 0, 1, 1. Nah, seperti itu. Coba cek lagi yang kedua. Nilai x sama dengan 1, y sama dengan 1. Berarti dia berada pada baris yang ke pertama, ya, ke 1. Berarti nilai kebenaran konjungsi, disjungsi, dan XOR-nya adalah 110. Maka tulis lagi 110. Nah, coba cek lagi yang ketiga, 10. Maka kita lagi cek di sini di tabel kebenarannya. Berarti dia berada pada baris yang kedua, 10. Maka nilai konjungsi, disjungsi, dan XOR-nya adalah
011 ya. Maka kita tulis di sini adalah 011. Nah, sekira seperti itu. Untuk selanjutnya adalah sama ya, caranya seperti itu. Jadi inti daripada mengerjakan soal untuk operasi bit pada sistem komputer ini, yang pertama kita membuat tabel kebenarannya ya, dengan mengkonversikan nilai benar itu menjadi 1 atau 0, lalu kita tentukan hasilnya berdasarkan tabel kebenarannya. Jadi untuk materi hari ini terkait implikasi dan aplikasi, saya kira saya cukupkan. Jadi kepada adik-adik semua, misalkan kalau ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya pada forum diskusi atau grup WA yang telah disediakan. Jadi saya tutup untuk materi pada pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.